Jadi 40 menit, 30-40 menit ke depan, saya akan memaparkan materi managing emotion sebenarnya. Jadi faktor perasaan yang berguna untuk komunikasi pemasaran. Masing-masing kita mungkin rekan-rekan di sini semuanya memiliki usaha ya, usaha kecil atau menengah. Tidak perlu hanya produk tapi jasa juga. Nanti akan saya lihat mungkin ada pertanyaan, jadi silakan rekan-rekan bertanya langsung menggunakan fitur chat ya. Sekarang kita sih bisa mulai. Nah, faktor perasaan ya untuk komunikasi pemasaran. Ada berbagai macam dimensi, tapi pada kesempatan kali ini saya akan melihat dari dimensi customer ya, target khalayak. Jadi khalayak kita itu saya lihat partisipannya 13 orang ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja di chat, nanti akan saya lihat chatnya dan langsung saya jawab. Jadi langsung saja di interupsi, saya tidak masalah. Oke. Oh, tadi masih bicara soal materinya Bu Riana ya. Oke. Nah, saya mulai. Faktor perasaan. Jadi dalam komunikasi pemasaran, setiap usaha kita berkomunikasi dengan target khalayak, baik pembeli potensial, atau kita mau berusaha memasuki pasar baru, itu diperlukan informasi tentang kelola perasaan target kita. Jadi bagaimana suatu pasar baru itu kita kenali. Oke. Berikutnya, ini agenda yang akan saya bahas di pemaparan saya. Yang pertama adalah caring is sharing. Jadi ini masuk dalam kategori psikologi komunikasi ya. Jadi ketika kita peduli dengan orang di luar kita, maka kita akan berbagi. Nah, nanti berbaginya itu berarti dalam kapasitas ini yang mau saya bahas adalah berbagi informasi ya. Yang pertama caring is sharing, yang kedua muatan. Muatan nanti kita akan bahas topik dan isi ya. Topik dan isi. Nah, di topik ini kemudian saya akan lanjutkan dengan apa perasaan seperti apa nih yang akan kita kenali, kelola, dan kita gunakan dalam komunikasi pemasaran. Karena inti dari pelatihan ini kan kita mengenali keilmuan komunikasi pemasaran dan kegunaan pastinya kan. Kegunaan di lapangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan-rekan nanti akan mengetahui bagaimana nanti di akhir dari pemaparan saya. Itu tujuan saya. Kemudian yang keempat, nah ini yang akan menjadi inti dari pemaparan saya, viral.
pasti sudah kenal semua dong dengan alat komunikasi sekarang. Dan dengan media digital sekarang, viral ini menjadi kosakata yang sangat terkenal ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa pergunakan untuk komunikasi pemasaran kita. Ya. Baik. Mulai ke slide berikutnya. Nah, dalam sharing ini nanti saya akan membahas bagaimana nanti seorang individu itu akan berbagi informasi sebagai bentuk dari kasih sayangnya, kepeduliannya, dan keinginan orang lain di sekitar dia itu mendapatkan manfaat ya. Nah, ketika semua orang di sekitar individu ini mendapatkan manfaat yang dia dapat itu akan berlipat-lipat. Ini saya garis bawahi di sini contohnya ini di gambar yang saya jadikan background slide ini. Seorang suami mungkin ini ya, seorang suami bersama istrinya membawa bungkus makanan sepertinya. Dan ini situasinya sedang hujan, kemudian sang suami memegang payung ya. Dan ia berbagi dengan wanita di sebelahnya yang kita bisa lihat mungkin dari gesturnya adalah istri ya, atau pasangannya. Dia berbagi dengan tujuan untuk berbagi melindungi pasangannya dari air hujan. Tujuan itu dengan maksud untuk berbuat baik dan menunjukkan kepedulian, juga tindakan berbagi ini menjadikan si bapak ini menjadikan dia pribadi yang peduli kan dengan wanita pasangannya ini. Nah, nanti selain tindakan berbagi ini, saya akan lebih berfokus nanti pada berbagi informasi, khususnya yang sekarang kita lakukan hari demi hari, apalagi di masa pandemi, semua orang di rumah ini adalah berbagi informasi ya, berbagi informasi. Yang dahulu berbagi informasi itu harus secara fisik ya. Sekarang bisa secara non-fisik, tidak perlu bertemu, yaitu berbagi informasi di media digital. Kita bisa analogikan, mungkin kita bisa lihat dengan tindakan si bapak ini berbagi satu payung untuk berdua. Padahal dia bisa memakai payung itu sendirian yang memungkinkan dia tidak terkena hujan sama sekali di sisi kanan atau kiri lengannya. Tapi ketika dia berbagi, kenapa dia bersedia berbagi dengan pasangannya? Padahal payungnya ini tidak begitu besar. Karena dengan alasannya jelas tadi kita sudah bahas, alasannya dia peduli ya, atau cinta atau kasih dengan pasangannya. Berikutnya, nah ini di dunia digital, ketika kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang bermasyarakat, ketika kita peduli, maka kita akan berbagi ya.
Contoh yang dilakukan di dunia digital bisa dengan email, tapi saya akan melebarkan ini ya, ke semua alat digital. Yang lebih populer ya jelas WhatsApp ya. WhatsApp bisa kita membagi gambar, membagi teks, copy paste biasa kan, atau forward untuk gambar, video, dan audio ya. Nah, email itu sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, karena kita harus masuk ke aplikasinya, harus mengetik ya, oke. Bisa juga kita dengan copy paste kemudian mengirim, tapi yang lebih populer jelas WhatsApp yang sudah gampang sekali dan sering dinyalakan ya pasti fitur notifikasi. Kalau fitur notifikasi email saya rasa lebih jarang dinyalakan di telepon pintar masing-masing kita ya. Nah, kemudian telepon. Telepon ini kita berbagi informasi dengan kandungan berita yang lebih penting dan lebih sensitif ya. Kemudian kepada siapa? Tadi di slide sebelum ini bapak-bapak tersebut berbagi dengan pasangannya ya, kalau kita lihat dari gestur dan gambar yang berada di depan kita. Tapi bisa juga sebenarnya dengan teman ya. Teman itu berarti kan agak di luar lingkaran darah dan lingkaran sehari-hari kita bisa. Teman itu bisa teman kantor, teman satu komplek, teman satu sekolah jika masih uh, ber, uh, bersekolah atau berpendidikan, sedang menempuh pendidikan tertentu ya. Nah, ini yang saya letakkan paling ujung kanan bawah, itu tatap muka yang pada kali ini, pada masa-masa sekarang itu bisa dibilang jarang ya. Tatap muka ibu-ibu bisa ditemui ketika mereka sama-sama bertemu di warung misalnya. Bapak-bapak tatap muka ya ketika ada situasi sosial tertentu. Apakah kita berbagi informasi? Iya. Jadi kalau bisa dilihat dari situasi seperti apa dan alat seperti apa, email, WhatsApp, telepon, dan tatap muka itu sebenarnya masih dilakukan. Tetapi dengan keinginan kita lebih, WhatsApp itu lebih cepat sebagai alat pembagi informasi. Berikutnya, ini muatannya. Jadi muatan ini artinya isi daripada informasi yang kita bagikan dengan orang-orang yang kita anggap kita peduli, yang kita bagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita punya perasaan. Muatan pertama itu yaitu edukasi. Edukasi ini bisa umum ya, jadi edukasi itu definisinya bisa belajar mengajar ya secara umum. Secara spesifik bisa saja sesimpel dengan masakan gitu. Ibu-ibu maupun bapak-bapak banyak sekali kan berseliweran di timeline Instagram atau Facebook kita. Kan tiba-tiba banyak sekali nih, apalagi di masa lockdown ini, ibu-ibu
berkreasi lebih ya. Jadi membagi link gitu dari Facebook. Akun seseorang, akun Facebook seseorang, kemudian resep, makanan, gambar, makanan, masakan, itu termasuk edukasi sebenarnya. Jadi membuat orang yang kita sayangi, itu yang kita care, yang kita peduli itu menambah perbendaharaan ilmu mereka ya. Kemudian sama dengan otomotif, hobi dan lain-lain di bidang edukasi ini. Kemudian olahraga, banyak yang bilang bahwa di masa pandemik ini orang banyak di rumah malah bertambah ya berat badan. Nah, olahraga ini juga kita bagikan kan, bagaimana pemain sekarang event, alat, dan bagaimana cara olahraga dengan benar. Itu banyak sekali tuh ya berseliweran di timeline media sosial kita. Itu juga muatan yang populer ya. Kemudian kesehatan, jelas kesehatan, apalagi sekarang pandemi ini kan. Banyak sekali yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka mengerti gitu. Politik di masa pandemi masih menjadi topik yang dibagikan, masih, apalagi semua ini dikaitkan dengan kondisi negara ya. Kemudian situasi terkini, nah ini ada hubungannya. Bisa saja lalu lintas. Yang banyak berseliweran sekarang adalah checkpoint ya, checkpoint untuk pulang kampung dan mudik. Kemudian kondisi ekonomi kita, kemudian tempat wisata yang kosong dan sebagainya. Topik berikutnya yaitu agama, jelas di bulan suci Ramadan ini. Topik seperti isu-isu sensitif, bagaimana Mekah yang ditutup tidak bisa masuk oleh jamaah haji yang sudah membayar lunas. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini, jadi perasaan yang saya sampaikan di awal itu adalah mengenali faktor wow. Faktor wow dari seseorang ketika mereka mendapatkan informasi tersebut dari sumber manapun. Jadi kita berpikirnya alasan mengapa, heran, dan ingin tahu. Gitu. Jadi alasannya itu bisa personal atau profesional kan. Contoh, alasan personal kita membagikan resep masakan kepada, misalnya istri saya memberikan resep masakan kepada kawannya. Alasan personalnya karena dia dekat dengan kawan tersebut dan dia sudah membuat berhasil resep tersebut dan ingin membuat temannya itu juga merasakan keberhasilannya. Kalau alasan profesional, jelas ini bisa dilihat dari lingkungan profesional pekerjaan. Contohnya, perpanjangan kerja di rumah. Ada beberapa instansi yang perpanjangan kerja di rumah itu diperpanjang dari 1 minggu ke 1 bulan, ke 2 bulan. Nah, itu ada faktor wow kan, karena waduh, harus di rumah lagi, waduh. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak bagus kan itu. Nah, itulah profesional contohnya. Kemudian poin yang lain adalah mengapa gitu ya. Mengapa di sini? Informasi-informasi yang dibagikan dengan mengingat tadi we care and we share, sharing to caring, itu mengapa bisa jadi
karena menarik atau sangat menjijikan gitu. Menarik berarti contohnya kita sharing cara beribadah yang lebih tepat di bulan Ramadan di masa pandemi, itu kan menarik kan untuk umat muslim yang kebingungan gitu, yang biasa ke masjid atau tidak, itu menarik. Kalau menjijikan, bisa saja ini faktor wow, saking menjijikannya, kita harus membagikan kepada rekan-rekan kita, teman atau saudara, untuk mereka menghindari itu ya. Untuk mereka menghindari itu. Contohnya ada rumah makan yang ada tikusnya gitu. Itu menjijikan sekali kan. Jadi kita membagikan itu jangan sampai gitu. Saudara kita atau teman kita itu ke rumah makan itu. Ya. Kemudian heran ini juga faktor wow. Wah, masa sih bisa hebat itu? Wah, bagus sekali ini cake 2 lapis, 5 lapisnya. Kemudian berikutnya ingin tahu. Ini orang-orang itu ingin tahu. Kita pertama kali ingin tahu. Kemudian kita share, kita bagikan kepada sahabat atau rekan kita agar dia juga keingintahuannya tercapai gitu. Jadi yang berikutnya adalah perasaan ini rumit ya. Faktor wow ini surprise, tidak terduga, misteri, dan aneh. Kadang-kadang menarik itu tidak berwujud kan. Dan aneh kadang-kadang. Menarik bisa bilang orang menarik, bisa orang lain menyatakan tidak menarik. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh kasus informasi yang disebar itu bisa dalam berbagai macam segi ya. Saya ambil contoh 4 ini ya. Yang pertama mungkin yang di sini dikaitkan dengan slide sebelum ini. Yang pertama Iis Dahlia. Kita heran ya awalnya ya. Kaget gitu. Yang pencinta KDI, kita tahu sekali bahwa artis-artis itu glamor, berliannya di mana-mana, tetapi ternyata punya masalah dengan keuangan. Keingintahuan ada? Pasti ada keingintahuan dari setiap individu di Indonesia ini. Oleh karena itu, lambe turah juga meningkat engagement-nya dan meningkat follower-nya kan. Yang kedua, nah ini menjijikan sebenarnya. Bagaimana ada video anak SMA ya, SMA atau SMP ini memukul, menendang teman wanitanya gitu. Yang tidak ada ya teman-teman lainnya membantu. Ini kita share kepada rekan dan saudara kita untuk apa? Untuk menandakan bahwa ini diviralkan saja supaya misalnya pelakunya anak-anak ini diberi ganjaran. Yang ketiga, ini yang lucu ya mungkin ya. Yang lucu ini bisa terlihat nggak rekan-rekan gambar ini? Masker memakai BH ya. Nah, ini faktor wow kan. Waduh, masa sih bisa segitu-gitunya. Jadi selain perasaan wow itu ini juga pasti kan ingin dibagi gitu dengan yang lainnya. Perasaan orang ingin tahu lebih. Oh, beneran tuh setelah diteliti itu agak jauh, agak dekat kita melihat, oh ya bener nih bapak-bapak ini pakai BH. Yang keempat, salah satu yang berbeda dengan contoh yang lain, ini adalah masalah politik ya.
masalah politik ini yang kita sebar dengan sentimen politik tertentu. Ini kasus di mana anggota DPR ya, DPRD itu mengamuk ya. Sudah banyak kasus-kasus seperti itu. Alasan mengapanya kita membagikan dengan mereka itu ya jelas gitu. Kita ingin menyampaikan pernyataan bahwa hari ini menjijikan gitu. Jangan sampai terjadi mereka sudah dibayar, mereka terpandang, mereka harusnya wakil rakyat malah menjadi orang yang tidak bisa menjaga emosi. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah disinilah kita bisa mempergunakan kelola perasaan tadi untuk komunikasi pemasaran. Jadi perasaan manusia itu kan berjalan kan dari yang tidak peduli, kemudian semakin peduli. Kita ambil misalnya gambar anak kecil ini. Anak kecil ini mengangkat bola basket, kemudian diberikan gitu kepada kawannya atau kakaknya untuk bermain lagi. Nah, perjalanan perasaan manusia juga awalnya tidak peduli gitu. Seperti contohnya dengan berita Isdahlia ini, tidak peduli kan, untuk apa gitu. Kemudian setelah tidak peduli, menjadi peduli, diangkat oleh media nasional, kemudian diangkat oleh Lambe Turah, kemudian jadi sama juga dengan viral anak SMP atau SMA itu gitu yang tiba-tiba orang-orang pada share dan bikin dia terkenal gitu. Nah, saya mau garis bawahi bahwa pertama adalah power of presentation gitu. Di mana gitu, ketika ada share hanya menekan tombol forward, hanya menekan tombol share tanpa ada kata-kata tertentu atau kalimat tertentu yang membuat teman atau sahabat kita itu berpikir. Contoh, saya klik share kepada istri saya misalnya berita Isdahlia ini. Dibandingkan dengan saya klik share, terus saya tambah di situ. Saya tambah kalimat, ini contohnya, orang yang tidak mengerti mengelola keuangannya. Nah, itu kan bisa menjadi konten atau muatan edukasi kan. Disitulah. Nah, saya memulai dari word of mouth. Setelah di-share, berita-berita tersebut akan terjadi pembicaraan kan. Di WhatsApp grup keluarga misalnya. Ini kok bisa sampai begini sih? Misalnya di-share masalah anak SMP itu. Setelah di-share, ada pembicaraan itu. Hati-hati deh di sekolah gitu. Jangan sampai ada bully-bully seperti ini. Kalau ada seperti ini langsung laporkan. Kemudian misalnya ada keluarga, salah satu keluarga yang tinggal di kota di mana kejadian ini berlangsung. Nah, disitulah bisa terjadi pembicaraan lebih lanjut. WOM, word of mouth ini terjadi ketika ada informasi yang layak dibicarakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke, itu tadi dari komunikasinya, kita masuk ke pemasarannya. Ketika kita bicara pemasaran, ketika orang membicarakan produk atau jasa kita, itu kita sudah menang dibanding kompetitor lain. Produk kita sudah dikenal. Kemudian setelah dikenal, customer akan datang, bertanya, DM kita, hit di website kita, bertanya di WhatsApp kita. Nah, itu kekuatan dari informasi yang
share. We care, we share. Sebenarnya we profit langsung ya. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah sebab akibat ya. Nah, ini sebabnya kenapa sih kita membagikan informasi itu kepada teman dan rekan kita. Tadi kita udah bahas sedikit, tapi saya paparkan di sini secara lebih sistematis. Pak Ir, saya reminder ini waktunya udah mau habis ya Pak ya? Di Oke, 11.20. boleh. 11.40 ya sana ya. 11.20, sorry Pak. 11.20, oke. Silakan ya rekan-rekan yang lain kalau ada pertanyaan, saya sampaikan di akhir saja langsung berarti. Sudah kesimpulan nih San. Pertama bicara, merasakan berita buruk, nah itu tujuannya komunikasi pemasaran. Jadi sebabnya orang berbicara itu membagikan atau berbicara dengan orang lain, itu akan membuat orang itu merasa lebih baik. Ketika kita merasa diperlukan. Nah, masih ingat dengan gambar bapak-bapak dengan pasangannya itu, ketika dia membagikan payung itu, dia kan merasa lebih juga. Sama juga dengan kita membagikan, share sesuatu pada rekan kita atau sahabat kita, kemudian mereka bilang, oh bagus banget nih resepnya, gue mau bikin deh besok gitu untuk sahur. Itu kan kita merasa bermanfaat. Ya. Sama juga ketika kita mempunyai berita gembira gitu, oh ini corona udah ada nih obatnya, terus kita share. Perasaan kita itu, perasaan gembira kita itu akan meningkat, bertambah. Begitu pula dengan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk misalnya kita ada rekan kita yang dipecat gitu. Kemudian dia menyampaikan kepada kita, pasti kita akan memberikan kata-kata motivasi kan? Nah, di situ. Ya, Pak Rangga Saputra langsung saja saya jawab ya karena waktunya juga. Baru-baru ini sempat viral di medsos kebijakan spontan Presiden mengenai perbedaan mudik pulang kampung. Pertanyaannya, apa yang salah dalam komunikasi kepemimpinan? Apakah tidak ada koordinasi di lingkaran istana sehingga banyak kesimpang siuran informasi? Apakah tidak ada koordinasi? Oke, baiklah. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan komunikasi pemasaran ya. Kalau saya mau jawab, apakah tidak ada koordinasi? Ada, pasti ada komunikasi. Jadi yang viral itu dengan alasan atau sebab apapun, orang-orang membagikan itu dan jadi sempat viral, itu menyebabkan orang mempunyai persepsi tersendiri kan terhadap presiden, terhadap pemerintah gitu. Nah, kalau pertanyaannya Pak Rangga Saputra ini, apakah tidak ada koordinasi? Oh, pasti ada koordinasi. Karena masalahnya tidak sesimpel memberikan satu instruksi, kemudian sampai ke petugas polsek gitu di lapangan. Petugas polsek di Brebes gitu yang menjaga checkpoint masuk ke Tegal contohnya. Koordinasi pasti ada, tapi kita bisa melihat koordinasi negara itu ya. Itu tidak sesimpel koordinasi kita menyuruh anak buah kita untuk menggoreng pisang goreng jualan kita. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rangga. Saya malah menunggu pertanyaan selaras dengan topik ini, komunikasi pemasaran ya. Saya selesaikan lagi terakhir. Kesimpulannya, ketika kita dapat mengelola perasaan target khalayak, contohnya misalnya di gambar ini gitu. Ketika kita tahu gitu, sekarang orang-orang takut membeli sesuatu karena takut tertempel virus. Nomor satu, kenali dulu.
Contoh misalnya kawan saya itu menjual ikat pinggang ya, ikat pinggang. Jadi harus kenalnya perasaan, aduh kenapa orang nggak mau membeli ikat pinggang ya? Ya untuk apa juga ikat pinggang gitu. Nah, kita kenal dan sudah mentok gitu, memang tidak ada alasan orang membeli ikat pinggang karena tidak akan keluar rumah gitu. Ikat pinggang di rumah juga kalau mau diganti, kalau udah saatnya ganti ya sudah. Kemudian kalau bisa dikenali, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, kita kelola. Kita bisa kelola gitu. Kita yakinkan kepada pembeli bahwa di ikat pinggang itu dikemas dengan bagus, jadi tidak akan ada virus yang menempel di situ, kemudian kita kirim dengan jasa pengiriman yang juga kita pastikan menjalankan standar-standar kebersihan gitu, memakai sarung tangan, gitu. Memberikan paket kita tanpa ada kontak dengan kita. Nah, yang ketiga, jadikan viral jembatan menuju pemasaran. Ketika produk kita, contoh gitu, produk makanan ayam goreng kita yang biasa, jadi viral dengan tadi